Kita bersyukur tema tahun ini saya diberikan oleh Pak Gembala, yaitu tertanam dalam ketaatan dan kekudusan. Namun hari ini kita akan belajar di bawah satu perikop, kekudusan sebagai identitas orang percaya. Prajurit kekasih Kristus, tadi kalau saudara dan saya membaca bagian teks yang sepertinya saudara lihat di layar, kalimat saya berbeda karena saya membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sebetulnya ada juga yang kita di gereja. Mari kita ulang bersama-sama tema kita pada hari ini adalah kekudusan sebagai identitas orang percaya. Ayo kita ulang sama-sama. Kekudusan sebagai identitas hidup orang percaya. Kita harus sering mengulang-ulang supaya akhirnya kita terbiasa. Identitas atau gaya hidup. Sama seperti saya dari sipil beralih menjadi tentara. Setelah menjadi tentara, apapun yang dikatakan oleh lawan bicara saya, jawaban saya siap. Saya lihat beberapa jemaat di sini kalau kita ngomong sudah siap. Menjadi identitas karena kita gerejanya ada di dalam satu kesatuan. Sama seperti pengikut Kristus, orang Kristen. Waktu saudara dan saya memilih untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi umat ketebusan Tuhan, ayat 9 bilang begini, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara dan saya hari ini disebut kudus. Tidak ada batasan dengan Tuhan. Mohon maaf, saya sering bilang, kalau ini agak sedikit corok, saya sering bilang sama adik-adik pemuda, teman-teman pemuda atau remaja, jadi pengikut Kristus itu luar biasanya. Waktu saudara ada di kamar kecil, sedang mohon maaf BAB, sedang saudara bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus dengar doanya enggak? Tuhan Yesus dengar doanya. Karena saudara dan Tuhan Yesus dengan Bapa pencipta langit dan bumi hari ini tidak ada pembatas sama sekali. Saudara sudah dikuduskan. Itu sebabnya imam hari ini, pendeta ngomong di depan, saudara bisa langsung berkata muka dengan muka. Tidak ada tirai lagi yang memisahkan kita. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari sebagai kekudusan sebagai identitas orang percaya. Yang pertama, identitas orang percaya itu adalah sebagai peserta. Ulangi kata-kata saya, peserta. Saudara dan saya waktu mengikut Kristus, status saudara dan saya adalah peserta. Maksudnya begitu. Perikop yang saudara dan saya baca ini menekankan panggilan Kristen bukan ajakan untuk hanya menjadi pengikut. Di sini perhatikan. Yang saya maksudkan bukan menjadi pengikut, tapi hanya menjadi pengikut. Tidak berhenti sampai di situ. Waktu saudara dan saya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen, menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara dan saya tidak berhenti hanya menjadi seorang pengikut, tapi peserta. Kita harus berhenti menonton dan masuk dalam karya dan rencana Allah. Saudara tidak hanya berdiri menonton, ada pengemis yang lagi minta-minta, terus saudara luangi, dan hati kecil saudara yang katanya ada Roh Kudus bilang, tidak apa-apa, nanti ada anak Tuhan lain yang akan menolong. Itu penonton. Itu hanya mengikut, tapi tidak menjadi peserta, tidak ikut mengerjakan. Karena saudara hanya menonton. Waktu saudara jalan ada sampah di sekitar saudara, lalu saudara nanti ada orang yang membersihkan. Karena saya hanya menonton, saya di sini hanya tamu, saya tidak perlu membantu ini itu. Karena saudara menetapkan standar saudara dan saya sebagai pengikut saja, tidak sebagai peserta. Yang Rasul Paulus bilang dalam banyak surat Paulus, kita harus bersama-sama mengerjakan keselamatan kita, berlari mencapai tujuan. Saudara dan saya sama-sama peserta dalam perlombaan di dalam kehidupan ini, sama-sama mengerjakan, tidak bisa diwakilkan. Ini yang membedakan iman percaya saudara dan saya dengan rekan-rekan yang ada di luar. Karena waktu saudara dan saya hidup, ini adalah waktu saudara dan saya mengerjakan keselamatan sebagai peserta. Tidak bisa setelah saudara meninggal, saya anaknya, bapak dan mama saya meninggal, lalu saya mendoakan Tuhan, tolong ampuni bapak dan mama saya yang berdosa, bahwa dia masuk surga. Itu saudara dan saya sudah clear di dunia, sudah tidak ada hubungan dengan mereka. Hari ini mereka ada di pangkuan Bapak Abraham atau ada di neraka, di dalukan api. Itu
pilihan mereka selama masih hidup. Hari ini menjadi pilihan saudara dan saya selama masih hidup. Kekudusan ini mau menjadi identitas kita sebagai orang percaya, atau hanya menjadi firman yang kita dengarkan, lalu kita menjadi pengikut saja. Kita hanya menjadi penonton, berhenti sampai di situ. Sedemikian penting peran serta kita sehingga disebut batu yang hidup di ayat-ayat pertama yang saudara dan saya bacakan. Bagi pembangunan suatu rumah rohani. Hal penting lainnya yaitu bahwa pembangunan suatu rumah rohani hanya dapat dibangun oleh jemaat yang kudus secara komunitas dan kudus secara pribadi. Ini biasanya ada dalam ilustrasi penginjilan. Kalau saya kedatangan keluarga saya, hari ini saya datang dengan keluarga besar saya. Ada mama, ada om, ada tante, ada istri yang jemaat sudah kenal tahun lalu. Waktu keluarga besar saya datang, misalnya di malam hari, terus saya ada di rumah dengan istri sendirian. Kami mau menyiapkan makanan cepat-cepat. Kami siapkan telur mau didadar supaya jadinya banyak, tapi dicampur. Kami masukkan satu telur, dikocok, bagus. Masukkan kedua telur, dikocok, bagus. Pecahkan sampai telur yang ke-10. Sudah ada 9 telur ya. Yang ke-10 kami masukkan, kocok. Ternyata busuk. Ya sudah terlanjur tercemplung dan sudah dimasukkan. Masih layak untuk disajikan? Kemungkinan tidak tercium karena 1:9. Tetap tidak layak, saudara. Hari ini di dalam jemaat GMI Solafide, kalau komunitas ini mau menjadi kudus, setiap orang pribadi demi pribadi harus menjaga kekudusan. Karena satu saja tidak kudus akan mempengaruhi yang lain. Tema ini tentunya yang ada di belakang saya ini didoakan, dikumpulkan, dipuasakan, supaya kita satu jemaat semua mencapai tujuan ini di tahun 2026, taat dan kudus. Supaya lewat tahun 2026 kita tidak bahas ketaatan dan kekudusan lagi, kan kita sudah taat ini. Kita tinggal teruskan di tahun 2027. Kalau masih ada tahun 2027. Kita sudah menjaga kekudusan kita bersama-sama. Tidak bisa waktu melayani altar hari ini, kita semua yang melayani altar, ada satu yang, tidak apa-apa, saya buat dosa dulu, yang penting yang lain kudus. Tuhan akan perhitungkan yang 9 dan tidak memperhitungkan yang satu ini. Bisa itu? Tidak bisa. Saudara dan saya harus sama-sama siap. Tidak bisa tidak. Harus sama-sama taat, harus sama-sama menjaga kekudusan. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Poin yang kedua, orang percaya sebagai gereja yang memberitakan karya Tuhan Yesus Kristus. Ini penting di ayat 9 bagian B. Ada muncul kata eklesia, yang kata ini dalam bahasa Yunani yang berarti perkumpulan yang dipanggil keluar, merujuk pada komunitas orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan dari dunia. Dari yang sebelumnya saudara dan saya, ayat 10 bilang, kamu yang dahulu bukan umat Allah atau dari dunia, tetapi sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu definisi gereja. Singkat, padat, jelasnya, gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Ayat 9 bagian akhir. Atau dalam Matius 16 ayat 18, Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau eklesiaku. Sebetulnya ayat yang saudara dan saya baca ini banyak paralelnya, nanti saya bacakan di bagian poin yang ketiga. Sebagaimana Israel dipanggil untuk membawa pengenalan akan Yahweh kepada dunia, sekarang gereja dipanggil untuk menginformasikan dan membawa orang-orang berdosa yang memerlukan kepada Kristus. Kalau perjanjian lama berbicara tentang bagaimana bangsa Israel diproses selama 40 tahun keluar dari Mesir, dibawa ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dan di dalam perjalanan itu mereka harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, kekudusan kepada Tuhan, dan memberitakan kepada orang sekitar bahwa kami dilindungi oleh Yahweh. Itu sebabnya sebetulnya hari ini saudara dan saya menggunakan banyak produk yang penemu atau
kantor pusatnya berada di Israel. Ini adalah cara bangsa ini untuk memberitakan kebesaran Tuhan. Karena memang mereka bangsa yang dipilih, yang sampai kapanpun tidak digantikan bagaimana bangsa ini dipilih. Hari ini saudara dan saya adalah gereja yang sama-sama dipilih oleh Allah, tanpa menghilangkan status bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih, tapi juga mempunyai tugas yang sama untuk memberitakan Kristus dan karya keselamatan Kristus kepada dunia sekitar. Poin yang ketiga, menjaga hidup selalu kudus setiap saat sebagai identitas kita. Kalau tema kita pada hari ini itu sebenarnya berbeda tipis. Kekudusan sebagai identitas hidup orang percaya. Poin yang ketiga ini, menjaga hidup selalu kudus setiap saat sebagai identitas kita. Ini beberapa ayat paralel atau ayat yang sama dari 1 Petrus 2 ayat 9 yang terdapat di Perjanjian Lama. Misalnya, Keluaran 19 ayat 5-6 bilang kayak begini. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada Israel. Karena mereka sudah dipilih Tuhan. Kalau bangsa ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Ulangan 4 ayat 20 bilang kayak begini. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umatnya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Saya pikir pasti ada tujuan dari jemaat memilih tema ketaatan dan kekudusan dalam 1 tahun. 365 hari loh maksudnya. Ya paham ini ya. Karena hal ini hal yang bisa menjadi tema umum tapi sangat sulit untuk dikerjakan. Serius. Waktu akhirnya bangsa Israel menerima Musa di Mesir, dalam semua keterbatasan Musa, mereka memilih untuk percaya dan keluar dari Mesir. Mereka taat pada suara Tuhan. Oh ya, dalam 10 tulah itu mereka mengerjakan ketaatan yang persis seperti yang Tuhan minta. Itu sebabnya 10 tulah itu terjadi hanya kepada bangsa Mesir, tidak kepada bangsa Israel yang ada di sana. Mereka menjaga kekudusan, Hari ini atau tahun ini saudara dan saya memilih untuk taat dan menjaga kekudusan, itu belum berakhir saudara. Saudara tidak akan mengalami tantangan, saudara akan mengalami tantangan banyak. Sebelum Musa, Abraham lebih dulu dipanggil untuk keluar dari tanahnya dengan banyak hartanya. Yang dia bawa serta itu hanya istri dan keponakannya, atau Alkitab bilang anak saudaranya, Lot. Mereka orang yang kaya, Buktinya apa? Buktinya pada suatu ketika gembala-gembala ternak dari Lot bertengkar dengan gembala-gembala ternak dari Abraham. Karena mereka memperebutkan tanah yang hijau untuk makanan ternak. Berarti mereka membawa hamba yang banyak dan mereka membawa ternak yang banyak, harta kekayaan mereka. Tapi Abraham taat kepada Tuhan. Saudara, Abraham taat di umur berapa? Di umur 75 tahun Abraham dipanggil Tuhan. Kemarin hari Jumat kami ibadah, terus berbicara, ada beberapa rekan kami yang akan pensiun tahun ini. Terus, mohon izin, silakan kalau mau sekolah pendeta. Aduh, saya sudah tua, mohon izin, umur berapa sih Abraham dipanggil Tuhan 75 tahun kok. Dan dia taat. Tahu perintah Tuhan, kalau anak-anak muda sekarang bilang membagongkan. Kamu keluar dari tanah ini, ke tanah yang saya janjikan, di sana saya akan memberkati kamu dan keturunanmu. Siapa yang mengutuk engkau akan saya kutuk, siapa yang memberkati engkau akan saya berkati. Kan membagongkan. Istrinya sudah mati haid, tidak mungkin hamil lagi. Keturunan mana yang Tuhan Yesus, yang Allah maksudkan kepada Abraham? Berkat kepada keturunan yang mana? Mungkin saya dalam perjalanan mati kok. Ya 75 tahun kan. Tapi dia taat. Dia tetap menjaga kekudusannya, Itu berarti Abraham kayak di cover gitu, seperti reels yang saudara lihat di Instagram atau di TikTok, kayak dilindungi, ada iblis mau datang, tapi ada malaikat Tuhan lindungi, seperti itu. Tidak juga. 2 kali Abraham harus menipu, mengatakan bahwa istrinya adalah saudaranya, supaya
dia tidak dibunuh dengan ketakutan pada saat dengan Firaun. Dan kemudian mereka jalan lagi, Abraham baru mengalahkan banyak raja-raja, lalu dia takut dengan Abimelek. Dia sampaikan lagi kalau ini saudaranya, diambil lagi. Dan Tuhan datang dalam mimpi mau mengutuk Abimelek dan seluruh kerajaan. Bangsa Israel waktu taat dan menjaga kekudusan, mereka selesai masalah. Ini menjadi tema yang harus kita selesaikan tahun 2026. Taat dan jaga kekudusan. Tapi bukan berarti 2027 kita jalan santai, jalan landai. Kita tidak berlari tapi kita jogging, tidak berarti. Ada banyak hal yang tetap Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel secara repeat atau berulang-ulang. Hal yang sebelumnya mereka sudah rasakan kekurangan minuman, tidak ada air. Lalu Tuhan kasih air, mereka berjalan lagi, tetap masih ada momen di mana mereka tidak ada air juga. Mereka jalan lagi dan mereka mengeluh karena tidak ada makanan buat mereka. Mereka jalan lagi dan dalam 40 tahun itu Tuhan murnikan mereka, lebur mereka menjadi emas yang murni dalam proses yang masalah itu datangnya. Bukan masalah baru yang saudara dapat di 2028. Bukan masalah yang jenisnya baru lagi di 2029. Tapi yang saudara sudah pernah alami di 2024 mungkin. Atau di 2026 mungkin. Hal itu masih bisa terjadi dalam hidup saudara. Ini uniknya bangsa Israel. Israel dipanggil secara unik untuk menjadi kudus, dan dengan demikian mengagungkan Allah yang kudus. Tujuan umat Allah adalah untuk menyaksikan kebesaran dari satu-satunya Allah pencipta penebus yang benar. Mereka dipilih dan diperlengkapi untuk hidup dalam Injil dan memberitakan Injil. Dalam beberapa hal gereja telah menggantikan Israel seperti mandat dalam misi dunia amanat agung untuk memberitakan Injil. Kenapa tadi saya bilang unik? Hari ini waktu kita sudah beralih dengan HP, saya juga sering membaca Alkitab lewat HP. Kadang kan memang lebih jelas, bisa dibawa kemana-mana, semua sudah tergabung jadi satu. Bangsa Israel hari ini kalau saudara datang dan ketemu mereka, mereka masih menghafal Taurat. Dan itu tidak akan berubah. Itu diwajarkan turun-temurun. Mereka masih taat seperti waktu mereka dipanggil Tuhan keluar dari Mesir. Mereka masih coba menjaga kekudusan mereka dengan cara-cara menjaga kekudusan mereka, membedakan antara yang haram dan yang halal sampai hari ini. Itu uniknya mereka. Tapi hari ini waktu saudara dan saya memilih untuk dipanggil menjadi gerejanya Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini, saudara dan saya juga harus ikut serta mengerjakan keselamatan itu dan memberitakan. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunjukkan kepada dunia bahwa saya berhasil karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat atau gagah perkasa saya. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang saya kira ini sekaligus menutup bagian firman Tuhan kita, yang semakin membuat bangsa Israel itu unik. Dalam bahasa Ibrani, kata ibadah itu adalah avoda. Ya, kalau kita sebutnya dalam bahasa Indonesia ibadah. Tapi dalam kata avoda ini tidak hanya mengandung arti kata ibadah. Avoda ini juga berarti bekerja. Avoda yang sama penulisannya artinya juga adalah melayani. Avoda yang sama penulisannya juga bisa berarti service. Ya, pelayanan. Saya kira kalau kami di dunia militer juga sudah bisa dibilang hampir sama ya parodia. Karena waktu kita lagi menjamu pejabat, kita juga sebutnya, Pak Paul hari Sabtu ada kegiatan apa? Oh, saya ada pelayanan dengan pejabat. Begitu. Tapi dalam bahasa Indonesia, kita memiliki beberapa suku kata ini dengan arti masing-masing. Ibadah ya berarti kita datang menguduskan diri hari Minggu, ini disebut ibadah, ya kan? Waktu kita di rumah baca Alkitab hanya berdua dengan istri atau dengan suami, atau membaca Alkitab sendiri, itu bisa disebut ibadah? Tidak. Dalam definisi kita bahasa Indonesia itu tidak disebut ibadah. Ya kita lagi ini memperkaya diri dengan membaca Alkitab. Dalam bahasa Indonesia, saudara bekerja itu
seringkali dihubungkan dengan pengertian sekuler. Jadi kalau saudara tidak datang jadi tim pelayan altar seperti rekan-rekan dan saya yang main musik, yang berkhotbah, yang singers, yang pimpin pujian, itu disebut rohani, pekerjaan rohani. Tapi pekerjaan di luar, mohon maaf, misalnya menjadi tentara, menjadi kasir, ngojek online, atau pekerjaan lain, itu disebut kita dalam bahasa Indonesia loh, adalah pekerjaan duniawi, sekuler. Kalau dalam bahasa Ibrani itu sama-sama avoda. Avoda itu disebutkan dengan tidak membedakan antara pekerjaan sekuler dan pekerjaan rohani, dengan tidak membedakan antara beribadah atau duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol. Avoda itu berarti apapun yang saudara kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu avoda. Kalau hari ini saudara dan saya memilih untuk semua apapun yang saudara kerjakan di dalam gereja ini ataupun di luar gereja, kembali dalam panggilan hidup saudara, pekerjaan saudara apapun, tapi saudara mau kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu disebut avoda. Saudara sedang beribadah. Apapun yang saudara kerjakan bernilai ibadah. Kalau apapun yang saudara dan saya kerjakan itu adalah ibadah, maka saudara tidak akan berani berbuat dosa di luar dan minta ampun cepat-cepat sebelum melangkah masuk gereja. Saya takut kena kutuk. Atau karena minggu ini kita ada perjamuan kudus, kalau saya merayakan perjamuan kudus dengan belum menyelesaikan dosa, saya akan kena kutuk. Kalau saudara dan saya memilih mengerjakan semuanya dengan definisi avoda, maka baik di dalam gereja ataupun di luar gereja, saudara dan saya akan menjaga kekudusan sebagai identitas kita orang percaya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, buat hikmat yang Tuhan anugerahkan untuk mengerti semua kebenaran firman Tuhan ini. Semua yang berasal dari bibir mulut Allah sendiri, biarkan itu termeterai dalam kehidupan kami, menjadi rema buat kami, mengingatkan kami dimanapun kami berada. Tapi semua yang tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan, semua yang hanya merupakan hikmat dari pengkhotbah, biarkan itu berlalu dari hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami pasrahkan hidup ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkarya di dalam kami, supaya kami kuat berkarya di dalam Tuhan, mengerjakan keselamatan ini. Demi Kristus Yesus, amin.